Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar Nurudulami dengan NPM 2021100 dari Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai sastra, yakni karya sastra yang tidak lekang oleh waktu, yang sampai saat sekarang pun tentu kita mengenalnya, yaitu novel Siti Nurbaya. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar kan dengan novel Siti Nurbaya ini, dan novel ini sudah sangat khas sekali dengan tema percintaannya. Novel ini memiliki judul yang panjang, yakni Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, apakah teman-teman tahu siapa penulis dari novel ini? Biasanya kan kita kalau misalnya baca karya seseorang, tidak jarang sekali yang tidak mengetahui siapa sih penulisnya. Nah, nama penulis dari novel Siti Nurbaya ini yaitu Marah Rusli. Beliau lahir di Padang pada tanggal 7 Agustus tahun 1889. Beliau ini lahir dari keluarga kaya dan ningrat, sehingga beliau dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beliau merupakan seorang sastrawan yang terkenal sehingga memiliki julukan Bapak Roman Modern Indonesia, karena beliau merupakan penulis roman pada tahun 1920 dengan tema percintaan, yang pada masa itu karya sastra yang berkembang yaitu hikayat dengan tema kerajaan, sehingga beliau mendapat julukan sebagai Bapak Roman Modern Indonesia. Nah, novel Siti Nurbaya ini diterbitkan oleh Balai Pustaka Penerbit Nasional Hindia Belanda pada tahun 1922. Nah, novel Siti Nurbaya ini ditulis dengan latar belakang budaya Sumatera Barat dengan adatnya yang sangat kental begitu ya. Tiu dalam buku Sastra Indonesia 1 tahun 1980 halaman 86 mengatakan bahwa ternyata Marah Rusli itu sangat banyak menanggung penderitaan dalam kehidupannya karena konflik-konflik dengan keluarganya mengenai adat lama. Nah, hal ini berkaitan pula dengan artikel yang saya baca bahwa ketika sedang mengenyam pendidikan, beliau menikahi seorang gadis Sunda dengan alasan bahwa pernikahan ini sangat berpengaruh terhadap pendidikannya. Nah, pernikahan ini tanpa diketahui oleh keluarganya yang berada di Padang. Namun kabar ini telah sampai kepada keluarganya sehingga keluarganya tidak merestuinya, dan bahkan Marah Rusli ini dikatakan bahwa beliau ini disisihkan dari keluarganya dan bahkan akan dikeluarkan dari kaitan kekeluargaan. Nah, setelah Marah Rusli ini lulus dari sekolah kedokteran hewan di Bogor, beliau pulang ke Padang. Ternyata di Padang beliau tidak bisa mengelak atas keinginan orang tuanya yang menjodohkan dirinya kepada orang yang tidak dikenalinya. Namun beliau tidak menerima dan langsung menalak 3, sehingga perbuatan itu membuat sangat marah orang tuanya, dan Marah Rusli ini kembali lagi ke Bogor dan melanjutkan perjalanannya sebagai seorang sastra. Nah, sehingga ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa Marah Rusli ini dalam menulis novel terinspirasi dari kisah kehidupan yang telah ia lewati. Kembali lagi kepada novel Siti Nurbaya. Nah, novel ini ditulis dalam bentuk bahasa formal Melayu yang mengisahkan 2 orang, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri.
Dari sejak kecil mereka ini selalu bersama-sama karena mereka itu rumahnya berdampingan ya, tetangga. Dari mulai makan, bermain, sekolah, pokoknya kemana-mana mereka itu selalu berdua, sehingga mereka merasa sudah seperti adik kakak. Namun karena selalu bersama-sama, timbullah rasa yang istimewa yang mereka juga menyadari bahwa mereka itu saling menyukai. Nah, ketika Samsul Bahri mau melanjutkan pendidikannya ke Jawa, dia mengungkapkan rasa sukanya kepada Siti Nurbaya, namun ungkapannya tidak seperti anak-anak zaman sekarang ya, yang langsung saja bilang suka. Tapi dia itu mengungkapkannya melalui pantun, sehingga mereka berdua ini saling berbalas-balas pantun. Nah, Samsul Bahri ini menyatakan pantun kepada Siti Nurbaya, yaitu kapal kembali dari Jawa masuk Kuala Indagiri, tinggallah adik, tinggallah nyawa, besok kakanda akan pergi. Nah, dari penggalan pantun ini terlihat ya bahwa Samsul Bahri ini galau gitu akan meninggalkan Siti Nurbaya. Nah, kemudian Siti Nurbaya membalas juga dengan pantun. Berbunyi gendang di pauh, orang menyanyi di halaman. Sungguh kakanda berjalan jauh, hilang di mata, di hati jangan. Nah, balasan dari Siti Nurbaya ini mengungkapkan bahwa dia itu mencintai Samsul Bahri. Nah, meskipun mereka itu tidak berdekatan begitu ya. Kemudian Samsul Bahri juga membalas gitu ya. Jika hari-hari Jumat, Haji memakai baju jubah, walaupun hari akan kiamat, cinta takkan berubah. Nah, setelah saling berbalas pantun itu yang saling menyatakan cinta, kemudian Samsul Bahri pergi ke Jawa. Nah, ketika di Jawa, ada kejadian buruk terhadap keluarga Siti Nurbaya. Nah, ayah Siti Nurbaya mengalami kebangkrutan, sehingga ayahnya harus meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Nah, Datuk Maringgi ini merupakan tokoh tokoh jahat di dalam novel tersebut. Nah, beliau ini merupakan seorang kaya raya di Sumatera. Awalnya Datuk Maringgi ini orang yang biasa-biasa, namun karena kekikirannya, karena kejahatannya, dia melakukan segala cara untuk bisa menjadi orang yang terkaya. Nah, sehingga dia itu membuat usaha ayah Siti Nurbaya ini bangkrut. Nah, ketika ayah Siti Nurbaya ini bangkrut, dia datang ke Datuk Maringgi untuk meminjam uang untuk modal usahanya kembali. Nah, ketika meminjam uang untuk modal usaha, Datuk Maringgi ini memberi 2 syarat. Yang pertama yaitu agar Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi, dan yang kedua yaitu ayah Siti Nurbaya dipenjara. Karena Siti Nurbaya ini orangnya sangat patuh terhadap orang tua, dia memilih untuk menikahi Datuk Maringgi walaupun secara terpaksa begitu. Nah, ketika menikah, Siti Nurbaya mengetahui bahwa Datuk Maringgi ini bukanlah orang yang baik. Dia memiliki niat yang jahat, sehingga Siti Nurbaya ini melarikan diri dari Datuk Maringgi. Namun karena liciknya Datuk Maringgi dan sangat jahat, dia terus mencari Siti Nurbaya dan menemukannya, lalu dibawanya kembali Siti Nurbaya ke rumahnya dan diberi racun
sehingga Siti Nurbaya meninggal. Kabar tersebutlah sampai kepada Samsul Bahri, sehingga ketika ia belajar di Jawa, ia merasa sangat marah, kesal karena orang yang ia sayangi telah dibunuh, sehingga ia memiliki niat untuk balas dendam. Dan pada saat itu dia keluar dari pendidikannya, dan dia masuk ke militeran Belanda. Nah, ketika dia mengikuti perang, dia itu memiliki niat ingin mati begitu. Karena untuk apa, menurut Samsul Bahri, untuk apa dia hidup? Orang yang dia cintai juga sudah meninggal. Makanya dia itu masuk ke militeran Belanda sengaja gitu, karena dia itu emang pengen mati gitu, pengen meninggal. Tetapi Samsul Bahri itu malah menang terus dalam berperangnya, dan ketika suatu waktu dia itu ditugaskan untuk berperang di tanah kelahirannya, yaitu di Sumatera Barat. Ketika berperang, dia melihat ada Datuk Maringgi. Nah, Datuk Maringgi ini berperang karena melawan Belanda, karena dia tidak mau membayar pajak yang begitu besar, sehingga dia lebih memilih untuk berperang. Nah, Samsul Bahri ketika melihat Datuk Maringgi tertarik dong, karena dia kan memiliki dendam yang sangat besar. Ketika Samsul Bahri ingin membalaskan dendamnya untuk membunuh si Datuk Maringgi ini, Samsul Bahri tertusuk sehingga dia meninggal. Nah, begitulah kisah dari Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.